Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Manilingga, guru PPL di SMP Negeri 187 Jakarta, mengajar bidang IPS. Saya PPG di Universitas Negeri Semarang. Adapun materi yang akan saya sampaikan pagi ini di sit-in 1 ini adalah tentang penjelajahan samudra, nasionalisme, dan imperialisme di Indonesia, dengan tujuan agar anak-anak bisa menghasilkan suatu proyek pembelajaran yang nantinya lebih memahami bagaimana penjelajahan samudra sampai ke Indonesia dan bagaimana kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia, bangsa apa saja yang sudah menjajah Indonesia dan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan satu orang memimpin doa. Siapa? Ayo nak. Iya. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu akan mengabsen kamu dulu, ya. Ibu bacakan namamu satu persatu. Aisyah Nurrohim, Alfian, Aninda, Arinda, Arkan, Azka, Azam, Bahrul, Dede, Dewita, Zulia Marwa, Erlin, Fadli, Hani, Ikramudin. Bu Guru akan mengajarkan tentang ilmu pengetahuan sosial, ya. Nah, di sini ibu siapkan media ibu ya. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah untuk judul besarnya adalah nasionalisme dan jati diri bangsa. Tujuan pembelajarannya di sini ada yang pertama apa? Ya, nah itu dia. Kemudian yang kedua apa? Pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan proses perjuangan. Nah, untuk hari ini kita akan mengambil yang 3 ini, ya. Untuk hari ini, dan kalau hari ini belum tercapai untuk penyampaian dari hasil proyekmu, bisa kita lanjut besok. Tapi hari ini harus menghasilkan 1 proyek, ya. Kenapa? Karena ibu membuatnya dengan metode Project Basic Learning PJBL. Jadi ada proyek yang harus dihasilkan. Ibu siapkan berbagai macam keperluan yang akan kita gunakan nanti saat melakukan kelompok pembuatan proyekmu. Paham? Iya. Nah, selanjutnya ini dia. Pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan yang mendasar.
Buat kamu ketahui, ada berapa? Iya, ada 5. Bisa dibaca, baca. Siapa satu orang membaca? Alang, sip. Yuk Lang, yang paling lekat di benak Ibu Alang tuh. Karena waktu Desember kemarin dia bantu Ibu di sini ya Lang ya. Iya, yuk Lang baca dong. Tolongin Ibu Guru dong. Iya, sampai 5 dong. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pengaruh kondisi geografis wilayah Indonesia terhadap penjelajahan samudra? 2. Mengapa wilayah Nusantara dipilih bangsa Eropa sebagai koloni atau wilayah jajahan? 3. Bagaimana pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa asing di Indonesia? 4. Bagaimana upaya pemerataan pembangunan setelah kemerdekaan Indonesia? 5. Apa hubungan antara konflik sosial dengan integrasi sosial? Sudah Lang? Terima kasih Alang. Nah, kita lanjutkan. Ini judul kecilnya ya nak. Penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme di negara kita, di Indonesia. Nah, ini dia. Pengaruh kondisi geografis. Tadi ada pertanyaannya kan? Nah, ini dia. Rempah-rempah yang dicari bangsa Eropa banyak ditemukan di Nusantara. Kita kan kaya rempah-rempah, terutama Indonesia bagian tengah. Ya kan? Iya, maka datanglah. Lalu kemudian faktor apa yang mendorong penjelajahan samudra? Yang pertama, kita kaya akan alam. Kekayaan alam kita banyak sekali, terutama rempah-rempah. Nah, ini daya tarik loh ini. Lalu yang kedua motivasi 3G. Gold, kekayaan. Gold itu emas. Kalau banyak emas berarti iya. Terus yang kedua adalah glory, kejayaan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah penyebaran agama Kristen atau Nasrani ya nak ya. Nah itu dia. Lalu faktor yang ketiga, di Eropa itu terjadi revolusi industri sehingga mereka mencari daerah-daerah itu dia faktor pendorong datangnya mereka ke berbagai negara yang ada di dunia ini mendapatkan wilayah baru. Paham? Yes. Nah ini dia. Lalu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia masa kolonialisme? Yang pertama adalah datangnya bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama datang itu adalah si bangsa Iya. Pertama sekali dipimpin oleh Babang Bartolomeus Dias ya. Tapi waktu itu dia hanya sampai Tanjung Pengharapan. Lalu sampailah di Maluku tahun 1522. Di Maluku diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia, bangsa orang Maluku. Kemudian yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol dipimpin oleh si Christopher. Kayaknya ada deh di buku foto orang-orang ini ya. Iya. Tiba di Kepulauan Maluku pada November 1521. Kemudian ada pertentangan antara bangsa Portugal dan Spanyol mengklaim Kepulauan Maluku supaya bisa menjadi penguasa bahan rempah-rempah yang ada di Maluku. Karena itu kan keuntungannya sangat besar buat bangsa penjajah itu nanti. Belum menjajah mereka, masih datang dulu, berbaik-baik dulu dengan bangsa Indonesia ya. Supaya bangsa Indonesia tidak merasa takut, kemudian mau lama-lama baru kita dijajah. Begitulah sifat mereka. Ya. Oke, kemudian Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia dirintis oleh siapa? Iya, dan si Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh Magellan. Itu dia. Tahun 1682 Belanda itu berhasil mengusir
Inggris. Waktu itu kan Belanda sudah ada ya. Nah ini dia bangsa Belanda. Ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia pada tahun berapa? Iya, dipimpin oleh siapa? Cornelis. Ada kan fotonya di buku ya? Itu dia. Kita lanjut ya. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan pengaruhnya. Apa pengaruh kedatangan bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia? Yang pertama adanya monopoli. Iya, mereka memonopoli perdagangan. Kita yang punya rempah jual murah ke mereka, mereka jual mahal ke sana. Ya. Kemudian adanya sistem kerja paksa. Udah kerja paksa itu, apa itu kerja paksa? Coba lihat. Ya, penjelasannya kan. Berarti bangsa kita disuruh bekerja. Digaji kecil, bahkan tidak digaji. Lalu ada lagi sistem tanam paksa. Nih, yang ketiga. Ya, sistem tanam. Semuanya itu menguntungkan kah bagi bangsa kita? Tidak, itu merugikan. Ya, membuat bangsa kita menderita. Ya, lanjut ya nak ya. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa. Nah, ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhinya ya. Oke, sip. Ibu memberikan kamu bahan bacaan yang ada, tapi bahan bacaannya satu kelompok satu ya. Ibu bikin 5 bahan bacaannya ya. Untuk membantu. Lihat, yuk sekarang lihat lembar kerjamu. Nah, itu untuk perorangan ya nak ya, individu ya. Nah, yang sekarang kamu buatkan adalah lembar aktivitas individu. Lihat, ada kan? Jangan lupa buat namamu masing-masing ya. Ya. Yang itu yang kamu buatkan individu. Jawabannya kamu buat di selembar kertas. Nanti di staples di sini untuk dikumpulkan kepada Bu Guru ya. Nomor 1 ya. Oh iya, nomor 1 juga ya. Berarti 4 nomor ya. Iya, oh ya. Sorry ya. Nomor 1, 4, 5, 6. Oke ya. Pas ya, siap ya. Ya.
Sekarang Ibu minta kamu membuatkan kelompok seperti yang sudah kita buat hari Selasa kemarin. Yuk, bergabung ke kelompoknya ya nak, karena kita akan membuat acaranya sekarang presentasi. Kamu mempresentasikan seperti yang Ibu udah sampaikan. Kamu mempresentasikan hasil kerjamu yang hari Selasa ya. Kami dari kelompok A pada siang hari ini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu sebuah event pembelajaran samudra. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Julia Marwah. Apa itu pembelajaran samudra? Pembelajaran samudra merupakan periode bersejarah di mana masyarakat telah mengeksploitasi dan menemukan lautan pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Faktor bangsa barat di Indonesia, kekayaan alam atau sampah, kehilangan mengawetkan kebudayaan dunia dan awal-awal. Yang kedua, motivasi 3G, gold, gospel, dan Glory. gold adalah emas atau kekayaan, glory, Kejayaan, Mak. dan gospel. 3. Revolusi industri, perubahan produksi barang dari sebelum menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Selanjutnya akan dibaca oleh Ibu Rambut. Kebijakan yang diterapkan bangsa Eropa. 1. Monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau Coba bikin angka 4 di nama orang-orang ini. ini menggunakan rakyat Indonesia dan rakyat seakan-akan mendekati. 5. Politik terbuka. 6. Politik etis atau isu politik balas budi. Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 3 bidang, irigasi, imigrasi, dan edukasi. Kira-kira kalau kita mau nanya sejak kapan tanam paksanya pengalaman? Yang kamu Stokpot Columbus. 2. Ferdinand Magellan. 3. Johann Sebastian Telkom. Ini yang nggak masuk ditulisin juga nggak? Masuk. Data 1. Orange Hoffman. 2. William Barnes. 3. Joseph Preston. 4. Jan van Riebeeck. thank you ya nak. Iya. 1498. Vasco da Gama 1497. Alfonso de Albuquerque 1503. James Cook. Dah? Iya dari kelompok 4. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Boleh. Ayo tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pemerintah Hindia Belanda memberikan kebijakan penjajah paksa kepada negara jajahannya yaitu negara Indonesia? Ya. Menjawab juga boleh. Saya mau tanya Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana rute perjalanan bangsa Spanyol? Bagaimana rute perjalanan bangsa Spanyol? Perjalanan Perjalanan itu ada di dalam buku bukan ya?
Yuk, bacakan jawabannya. Boleh? Bacakan jawabannya boleh. Gak apa-apa. Boleh, bacakan aja boleh. Gak apa-apa. Siapa yang jawab? Ya, yuk. Ayo nak, cantik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Karena pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi. Ya, dengan adanya kerja paksa, Belanda akan semakin banyak mendapatkan bahan-bahan rempah-rempah yang mereka inginkan. Ya, itu dia. Oke, terima kasih. Pertanyaan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari rute perjalanan sepanjang Indonesia. Dari Spanyol menuju arah barat daya melalui Samudra Atlantik hingga sampai ke ujung selatan setelah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Aku mau nanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan dan sampai hari ini. Oke? Pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Kemarin ada loh Ibu kasih tahu kondisi geografis. Siapa bisa jawab? Kalau bisa jawab nanti Bu kasih reward. Rewardnya kita makan roti sama minum es teh manis. Pertanyaan Bu Guru, bagaimana hubungan kondisi geografis kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Siapa bisa jawab? Alang-lang, yuk. Iya. Iya. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap perjalanan samudra? Karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra India, Samudra Pasifik. Letak geografi Indonesia termasuk dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat Celcius dan 23,5 derajat Celcius. Letak suatu tempat juga dapat secara geografis. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki berbagai kekayaan dan keanekaragaman. Yuk, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong. Sekarang, Bu Guru dan kamu, mari kita bersama-sama mengambil kesimpulan dari apa yang sudah Ibu ajarkan, sampaikan hari Selasa dan hari ini kita bersama-sama tadi kamu maju untuk iya, nih kesimpulannya ya. Nih. Yang kedua, Indonesia memiliki kondisi geografis yang memberikan kekayaan luar biasa. Daya tariknya tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, terutama kekayaan rempah-rempah yang mendunia,
4. Penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa di berbagai belahan dunia, dimulai dari penjajahan samudra. 5. Era penjajahan samudra berlangsung dari abad 15 hingga pertengahan abad 18. 6. Penjelajahan samudra dan bangsa Eropa berlayar ke Iya, tadi ada kelompok yang menyampaikan loh, kelompok 1 kalau nggak salah, bahwa pada mulanya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi berdagang. Betul sekali. Kemudian lama-lama ingin menguasai, ya kan? Lama-lama menguasai malah menjajah. Oh, alah. Ya, lanjut. Nih, ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ini kesimpulannya, hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Baca Lang. Kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Rempah-rempah yang dicari bangsa-bangsa Eropa banyak ditemukan di Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan dunia barat dan timur. Hal tersebut karena Nusantara terletak di antara benua Asia dan benua Afrika, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis inilah yang mempengaruhi penjelajahan samudra. Nah, itu dia. Karena tadi posisi silangnya itu ya. Oke, posisi strategis itu yang membuat Kepulauan Nusantara itu menjadi inceran. Daya tarik gitu ya. Oke. Apa momen yang paling kamu senangi saat ibu, apa momen yang kamu paling menarik menurutmu, paling bisa kamu ingat? Apakah saat ini? Iya, ayo sayang, cantikku. kelompok membuat mapping. Iya, saat membuat mind map, kamu diskusinya di mana sih? Di sekolah. Di sekolah apa di kantin? Di rumah juga. Oke, tapi nggak banyak mainnya ya. Tapi tidak satu orang yang kerja, yang lain. Iya. Apa yang kamu rasakan kesulitan saat membuat mind map itu? Ada nggak? Nggak ada ya? Baik, baiklah. Terima kasih anak-anak semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga untuk selanjutnya kamu bisa lebih tertarik lagi belajar ya. Belajar IPS tidak membosankan. Dengan cara seperti ini kamu tertarik ya. Baik, untuk hari ini sekian materi yang kita hari ini ya nak ya. Semoga kamu sehat. Semua yang ibu jelaskan dari hari Selasa kemudian sampai presentasi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih untuk anak Bu Guru. Nanti jangan pulang dulu ya. Kita sama-sama minum bersama-sama. Baik, Ibu minta tolong satu orang, Ibu akan tutup pelajaran hari ini dengan satu orang memimpin doa bersama. Yuk. Siap. Siap. Udah mati mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.